Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita bertemu kembali dalam podcast Kabar Bahalap hari ini, Kamis tanggal 4 Januari tahun 2024. Saya Penetua Nyonya Silip Ibrahim dari Lingkungan Pelayanan 1 Majelis Jemaat GKE Plangka 1 akan membacakan firman Tuhan dan renungannya. Sebelum kita mendengar dan membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, karena begitu besar kasih penyertaan Tuhan akan kehidupan kami masing-masing. Hingga pada pagi yang indah ini, kami akan membacakan dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Suci kuduskanlah hati kami, jauhkanlah kami dari kuasa kegelapan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membaca Alkitab kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-12. Demikian firman Tuhan bagi kita pada hari ini dengan perikop berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuliah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Renungan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini oleh pendeta LDBT, kami akan membacakan. Harta merupakan titipan Tuhan bagi kita. Karena itu semestinya digunakan untuk memuliakan Tuhan. Permuliakanlah Tuhan dengan harta dan hasil yang terbaik yang dimiliki menjadi salah satu yang diteladankan oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 4 misalnya. Dalam pemberian persembahan, Habel memberi persembahan yang terbaik dari miliknya kepada Allah. Dari apa yang telah dilakukan oleh Habel, nyata bahwa ia sedang menghormati Allah dengan hartanya.
Dengan berbagai cara, kita dapat menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan, termasuk juga Salomo. Lihat saja bagaimana Salomo memakai banyak sekali harta kekayaannya untuk membangun rumah Tuhan atau bait suci. Salomo tidak segan-segan memberikan yang terbaik melalui hartanya. Betapa itu menunjukkan bahwa Tuhan menjadi nomor satu di atas kekayaan yang dia miliki. Apakah kekayaan Salomo berkurang setelah ia membangun bait suci dengan segala kekayaannya? Ternyata tidak. Ternyata dia tidak menjadi miskin. Justru disebutkan tidak ada raja lain yang kekayaannya dan hikmatnya melebihi Salomo. Lihat betapa baiknya Tuhan. Bukan hanya melalui harta kita, juga melalui hasil pemikiran kita, perbuatan kita, tenaga kita, tubuh kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Baiklah kita memuliakan, menghormati Tuhan dengan harta dan tubuh kita, karena segala sesuatu yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan, dan semua anugerahnya harus ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Berkenaan dengan memberikan persembahan yang terbaik dengan harta, dalam Amsal pasal 3 ayat 9-10 diberikan arahan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan bersedia untuk memuliakan Tuhan dengan hasil terbaik yang dimiliki. Dan ternyata ada janji yang diberikan atas kesungguhan untuk mengutamakan Tuhan, ayat yang ke-10. Konsep memberikan harta terbaik atau hasil pertama dari segala penghasilan adalah sebagai perintah Allah kepada umatnya. Bandingkan Keluaran pasal 23 ayat 19. Perintah ini diberikan dengan tujuan supaya umat mengutamakan Tuhan, taat dan penuh kasih. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuh kita? Pertama, berikanlah persembahan kepada Tuhan. Kata muliakan sama maknanya dengan hormati. Dalam konteks ini, memuliakan atau menghormati Allah dapat diaktualisasikan dengan cara mempersembahkan persembahan kepada Allah. Persembahan yang terbaik dengan cara yang baik. Kedua, memberikan hasil terbaik dalam rangka menghormati Tuhan, tentunya memberikan kita bukan sekedar saja, tetapi mengarah tujuan memberi yang terbaik. Di sini tentunya dari hasil karya yang benar dan cara yang benar. Ketiga, diberikan kepada Tuhan dengan ketulusan. Pemberian yang terbaik tentunya dilakukan dengan penuh ketulusan kepada Tuhan, bukan dengan terpaksa. Ketulusan untuk menghaturkan yang terbaik dilandasi oleh iman kepada Tuhan. Seseorang mampu untuk tulus memberikan karena ia percaya akan janji Tuhan. Firman Tuhan menjanjikan kelimpahan dalam kehidupan orang yang menghaturkan persembahan yang terbaik dengan ketulusan. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempersembahkan persembahan dengan baik, hati yang tulus. Belajar dari Salomo membuat Amsal ini, ia dapat mempersembahkan yang terbaik dalam dirinya kepada Tuhan, dan ia mendapat kelimpahan. Seandainya Salomo egois, hitung-hitungan dengan Tuhan dalam hal materi, dan tidak bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang dia miliki, apakah Tuhan memakainya? Tentu tidak, karena Tuhan berkuasa membuat yang lain
yang bisa dipercaya untuk memuliakannya. Tentu kita mau seperti Salomo yang mendapat kepercayaan yang sedemikian besar dari Tuhan. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya dan bisa dipakai menjadi alat Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuh kita, segala kemampuan kita, talenta kita, waktu kita, kemampuan terbaik kita kepada Tuhan. Jadikan Tuhan yang utama di atas segala yang kamu punyai. Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.